Nah kan Anda, tadi kan ada adik nih yang nanya nih, apa akibatnya kalau kita itu iri hati? Apa ya? Gimana kalau kan Anda jawab lewat super eksperimen? Boleh. Adik-adik setuju nggak? Mau sama-sama super eksperimen ya? Setuju kan ya? Setuju dong. Setuju. Jelas. Karena kan kita harus tahu apa akibat kalau kita itu iri hati. Betul sekali. Jadi di sini kan Anda punya banyak sekali alat-alat. Banyak sekali alat-alat ya. Ada minyak goreng, ini minyak goreng nih. Kita masak lagi dong. Enggak dong. Enggak, ya. Terus kita punya air bening dan pewarna sesuai makanan. dengan warna-warnanya masing-masing ya. Iya. Jadi adik-adik nih minyak goreng. Terus ini adalah warna-warna ini, boleh buka-bukain dulu lah ya. Happy buka ya. Nah iya. Adik-adik tetap perhatikan ya. Warna-warna ini itu adalah menggambarkan alasan kita itu iri hati sama orang. Misalnya nih kan Anda adik-adik ngelihat ada temen yang mainannya bagus banget. Kok aku nggak punya ya? Atau aku mencuri aja? Atau aku curi aja? Apa ya? Kenapa ya aku nggak punya mainan sebagus teman aku nih? Atau punya boneka bagus. Betul. Gitu Terus kan. ada yang kok teman aku pinter banget ya, kok nilai aku jelek terus. Iya. Jadi iri lah, kenapa temennya nilainya bagus-bagus. Terus ada teman lagi yang, apalagi ya Kak Hevi ya? Suaranya bagus. Pintar main musik. Iya, ya ampun sedih banget. Kenapa aku nggak sekeren mereka? Terus ada yang main musik tadi, mereka bisa main musiknya keren-keren, sedangkan aku bisa ya? Iya, aku iri bikin banget. gitu doang aja nggak bisa masa. Iya. Nah, adik-adik, ketika semua perasaan iri itu kita satukan, warnanya jadi jelek banget. Tadi warna minyaknya kuning. Bener, sekarang jadi kacau balau gini kan? Karena penuh dengan rasa iri hati. Betul. Yang pengen banget. Rasa iri hati. Nah. Iya. Tapi ini yang berwarna bening ini melambangkan hati kita. Hati kita yang bersih. Perhatikan baik-baik adik-adik. Nah, ketika hati kita diisi dengan segala iri hati perasaan iri hati, dengki. Coba apa yang akan terjadi? Wow. Kenapa kita ini kan tunggu Anda? Ya apa yang akan terjadi ketika hati kita itu merasakan iri-iri yang tadi. Coba kita lihat apa yang terjadi ya? Apa yang terjadi ketika hati kita dipenuhi dengan rasa iri hati ya? Coba kita lihat. perhatikan. Yang tadinya putih. Warna bening. Bening. Terus sekarang sudah mulai menggelap. Waduh. Menjadi kotor, ya kan? Karena udah banyak warna-warna yang masuk ke dalam hati kita. Iya, udah banyak rasa iri hati. Betul. Yang tidak suka dengan orang. Ya, tidak suka dengan kelebihan-kelebihan teman-teman kita. Betul sekali. Ya, aku nggak suka sama Kanada, kok dia bisa pintar nyanyi ya? Iya, makanya Atau, kan. aku gak suka sama Kak Hevi, kok dia itu bisa nyanyi gitu kan? Betul. Nah, kayak gitulah yang namanya iri hati. Betul, nah adik-adik ini tuh menggambarkan hati seseorang yang penuh dengan iri kepada orang lain. Membuat hatinya, pikirannya itu yang tadinya bersih jadi kotor. Jadi kotor. Nah, karena hatinya dan pikirannya itu kotor, maka orang itu pasti akan melakukan hal-hal yang buruk. Misalnya karena dia iri sama temennya yang suaranya bagus, dia bilang ke orang, bohong itu mah suaranya pasti dia lip sync. Atau misalnya ada yang ini nilainya lebih bagus, terus dia bilang-bilang ke orang, dia mah nyontek, bohong-bohong dia pasti nyontek. Atau sama seperti kisahnya Saul, karena dia iri kepada Daud, dia sampai mencari-cari Daud, bahkan mau membunuh Daud. Betul, itu yang namanya iri juga ya? Betul, saking irinya itu karena hatinya tuh lihat udah sampai kotor kayak gini. Gelap banget ya? Betul. Sudah tidak ada warna. Karena gelap, itu hatinya hitam. diisi oleh
keirian. Nah, sebagai anak-anaknya Tuhan, kita itu nggak boleh iri melihat kelebihan orang lain. Betul. Karena Tuhan itu sudah memberikan kelebihan yang lain buat adik-adik. Misalnya adik-adik kurang bagus nilainya di matematika, tapi bagus di penghafalan. Misalnya ada IPA, IPS, kalian hafal nih lebih bagus. Nah, pasti kalian ada kelebihan yang lain daripada teman-teman. Betul sekali. Intinya Tuhan kasih setiap orang itu punya kelebihan masing-masing. Betul. Ya. Nah, di Alkitab juga kita selalu diingatkan untuk mengucap syukur. Nih, kita mau sama-sama lihat ayatnya di 1 Tesalonika 5 ayat 18. 1 Tesalonika. Ya, kita lihat. 5. Atau ada yang udah hafal kali ini ayat ini ya? Iya, kayaknya mah hafal. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Yuk sama-sama kita baca ya adik-adik ya. Kita baca bareng-bareng ya adik-adik. 1, 2, 3. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sekali lagi, yuk kita hafalin bareng-bareng ya, supaya kita jadikan ini super ayat. Betul sekali. Siap ya, 1, 2, 3. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus bagi kamu. Nah adik-adik, di firman Tuhan hari ini kita sama-sama diingatkan untuk kita mengucap syukur dalam segala hal. Jadi sekalipun kita memiliki kelebihan yang berbeda dengan orang lain, kita harus tetap bersyukur. Betul sekali Kananda, ya kan, harus mengucap syukur dengan setiap kelebihan-kelebihan yang Tuhan kasih buat kita. Betul sekali. Nah Kananda, mau ngingetin untuk adik-adik bahwa rasa iri hati hanya akan menyakiti dan merugikan diri kita sendiri. Betul banget. Jadi adik-adik jangan sampai kita merasakan ada rasa iri hati kepada teman-teman kita. Sebaliknya rasa syukur kita untuk membawa kita kepada satu sukacita dan damai sejahtera dalam kehidupan kita semua. Oke, yuk siapa yang mau bersyukur sama Tuhan buat talenta yang Tuhan kasih? Wow, tepuk tangan buat